Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Tahu kan alat gerak tuh yang bisa digerakkan. Kalau manusia itu simpelnya kita bisa lihat dari tangan dan juga kaki, bagian tubuh yang sering bergerak itu. Nah, kalau hewan ada macam-macam ya. Misalnya kalau di ikan ada apanya? Sirip. Terus kalau di burung ada apa? Sayapnya. Nah, seperti itu. Jadi alat gerak itu maksudnya adalah alat yang digunakan hewan atau manusia itu untuk bergerak, mayoritas dari bagian tubuhnya itu ya. Hari ini kita akan pelajari secara lengkap masing-masing dari alat gerak yang dimiliki hewan dan manusia. Karena yang paling sulit ditelaah itu yang hewannya, kita akan bahas yang hewannya dulu. Kalau manusia kan gampang ya. Nah, hewan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut kelompok reptilia, amfibi, mamalia, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas yang pertama itu ada kelompok ikan. Ikan itu mayoritas mereka menggunakan apa untuk alat geraknya? Sirip, betul. Dan bagian belakangnya adalah ekor. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berenang. Cuman satu ya fungsinya. Nah, kedua ada kelompok dari amfibi. Contoh yang paling mudah dari kelompok amfibi itu adalah katak. Nah, katak ini dia pakainya alat geraknya apa? Kaki ya, tapi fungsinya nggak cuma satu loh, itu ada banyak. Dia bisa menggunakan kakinya untuk berjalan, untuk melompat yang paling sering kita lihat, dan dia juga bisa berenang di air gitu. Kemudian ada kelompok reptilia. Nah, reptilia ini ada yang jenisnya pakai kaki sebagai alat geraknya, misalnya buaya. Ada juga yang menggunakan otot perutnya. Jalannya pakai perut nih. Hewan apa tuh kira-kira? Ular, betul sekali. Terus yang terakhir ada yang pakai kaki dayung. Kakinya tuh bisa buat renang-renang gitu. Apa coba misalnya? Penyu. Nah, itu juga termasuk kelompok reptilia ya. Terus selanjutnya ada kelompok unggas atau burung. Nah, ini mereka pakainya apa tuh buat terbang? Sayap ya, betul sekali. Mereka pakai sayap dan juga kaki untuk berjalan. Kalau sayapnya jelas untuk terbang ya. Kemudian yang terakhir ada kelompok mamalia. Mamalia itu mudah sekali. Yang mayoritas kita temui misalnya kayak kerbau, sapi, terus kucing kali ya, macan. Nah, itu mereka pakai apa? Pakai kaki ya. Kakinya untuk berjalan, untuk melompat, untuk berlari. Dan ada juga mamalia yang dari kawasan ikan, misalnya paus atau lumba-lumba, itu juga termasuk mamalia karena mereka beranak. Tapi mereka alat geraknya apa? Pakai sirip juga karena mereka hidupnya di air. Nah, itu. Sekarang dari penjelasan tentang manusia kita beralih ya. Manusia itu memiliki alat gerak tangan dan kaki yang fungsinya selain untuk berjalan, kakinya itu juga bisa untuk berlari, bisa untuk melompat, memanjat, banyak sekali. Termasuk juga tangan. Tangan juga bisa untuk memegang, untuk melempar ya, nggak cuman buat gerak-gerak aja. Nah, seperti itu, fungsinya banyak. Kenapa sih tangan itu bisa bergerak? Karena ada apanya? Karena ada otot dan tulangnya. Jadi alat gerak manusia itu ada dua macam ya. Ada alat gerak yang aktif dan pasif. Kalau yang aktif itu ototnya, sementara kalau yang pasif itu tulangnya. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Pasif itu artinya diem. Jadi dia tuh kalau nggak ada gerakan dari otot yang aktif, otomatis tulang itu akan diam. Jadi dia nggak bergerak. Makanya dia disebut alat gerak pasif karena gerakannya tergantung pada gerakan otot yang disebut alat gerak aktif. Nah, itu. Selanjutnya kita beralih lagi ke hewan. Hewan tadi kan ada macam-macam ya, ada 5 kelompok. Ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan juga mamalia. Nah, berbagai macam hewan itu masih dikelompokkan lagi loh menjadi dua jenis, vertebrata dan invertebrata. Wah, namanya sulit banget. Tapi kalau misalnya kalian lihat
penjelasannya itu simple ya. Kalau vertebrata itu artinya dia memiliki tulang belakang. Hewan itu memiliki tulang belakang. Kalau yang invertebrata itu yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi cara mengingatnya gampang banget. Kalau ada in berarti artinya tidak. Nah, hewan-hewan yang masuk kelompok invertebrata berarti dia tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa ya? Sebenarnya kalau mau dilihat ya gampang sih. Yang memiliki tulang belakang tuh ya hewan-hewan yang besar itu, kayak kerbau, kucing, terus jerapah, gajah gitu. Terus ikan juga ada tuh, ikan mas juga termasuk vertebrata. Gak tahu kan? Nah, sekarang udah tahu ya. Selain itu ada juga katak sama ikan paus. Nah, contoh hewan-hewan yang invertebrata itu mereka tipikalnya yang seperti serangga. Terus hewan-hewan kayak siput, cacing, belalang, masuk juga semut. Nah, mereka itu nggak punya tulang belakang, jadi mereka masuk kelompok invertebrata. Nah, alat gerak dari hewan invertebrata ini nggak berbeda jauh sama yang vertebrata. Ada yang memiliki otot perut. Kalau yang vertebrata kan ada ular. Nah, kalau yang invertebrata yang bergerak pakai otot perut misalnya cacing. Kemudian ada juga yang pakai sayap. Kalau yang di vertebrata contohnya burung. Kalau yang invertebrata misalnya ada kupu-kupu dan juga lebah. Tahu kan? Mereka itu sangat terkenal ya. Cantik sekali meskipun mereka imut-imut. Nah, terus yang ketiga ada yang juga pakai kaki. Kalau yang vertebrata misalnya yang kucing, harimau, singa. Terus yang invertebrata misalnya adalah semut. Kecil banget kan, mereka tuh nggak punya tulang belakang, makanya kecil imut-imut gitu. Kalau misalnya dibelah jadi dua pun sebenarnya nggak simetris. Tapi kalau vertebrata dibelah jadi dua nanti ada bagian yang sama gitu ya penjelasan awal.